dia punya mobil 2 Pak. Nggak apa-apa itu tadi. Dia jual 1, pengen bisa buang angin. Mobil 1. Makanya ibu bapak mohon maaf, kalau lagi di majelis taklim ada yang buang angin, biarin. Udah pura-pura budeg aja. Nah itu aja itu. Ya alhamdulillah kan dia selamat sehat daripada nggak kentut. Dah. Begitu Bu. Cuman mohon maaf ada adabnya juga, kita yang buang angin kudu sopan. Karena dalam ilmu fikih macam-macam buang angin itu juga ada bagian-bagian, ada tipe-tipenya. Ada orang yang buang angin bersuara, Kayak dikedein aja. tapi bau. Zoom. Ya nggak suara, tapi bau. Ada yang bersuara, nggak bau. Nih yang ketiga nih bersuara bau. Normal untuk manual ini. Berarti bawa teman. Iya. Udah segini aja. Nah ini pas. Rahimakumullah. Udah disyukuri aja kita sehat, ini karunia dari Allah. Bisa datang bersama-sama mendengarkan ceramah agama. Ibu bapak jujur nih, malam ini ada Pak Haji Hamim ceramah di sini, lalu di depan ada selebritis, ada artis nasional yang udah di TV, ada Syahrini. Ibu ngeliat Pak Haji Hamim apa ngeliat Syahrini? Ini Syahrini jujur banget. Allahu Akbar walillah. Untung gak ada Syahrini. Jamaah rahimakumullah, emang benar Pak yang namanya kebaikan ya Allah godaannya, tapi alhamdulillah ini sukses. Ini tadi mau maghrib saya ngisi taklim dulu, masya Allah mendung Pak di sana. Saya doa sama Allah. Kewajiban kita kan berdoa ya. Kalau nggak hujan-hujan istikharah, ya apa namanya istisqa, doa sholat istisqa. Alhamdulillah hari Ahad sholat istisqa di Masjid Jami Nurul Huda, malam Selasanya hujan, barokah. Cuman yang namanya manusia kan begitu ya, serba salah. Enggak hujan-hujan, minta sama Allah, ya Allah hujanin apa ya, panas banget begini. Giliran hujan, ngomel mulu. Nah, hujan baik, kapan terangnya? Padahal Nabi ngajarin kalau ada hujan berdoa Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, hujan yang turun biar bawa manfaat. Amin ya rabbal. Wong lihat rembulan aja ada doanya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Itu mang lihat rembulan lagunya Mansur. Rembulan bersinar lagi. Lihat rembulannya enggak dapat pahala. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, dapat pahala. Jadi Islam itu penuh dengan doa. Termasuk nih jamaah rahimakumullah, majlis yang tidak akan mengalami kesulitan, tidak ada ruginya kalau majlis di dalamnya ada Al-Qur'an dibaca. Tadi Kori cakep banget. Alhamdulillah. Sholawat barusan dibaca. Ceramah, ada doa. Allahu Akbar. Ini taklim majlis seperti ini, majlis yang disukai oleh Allah Subhanahu. Orang yang duduk di majlis taklim, apalagi majlis taklim namanya tadi masya Allah luar biasa, Raudhah Riyadhul Jannah, taman surga. Nabi ngingetin ke sahabat, ya sahabat, kalau kalian melihat ada majlis taklim, farta'u, mampir. Kenapa? Di situ ada Raudhah min Riyadil Jannah, ada taman dari taman surganya Allah. Makanya orang kalau sudah duduk di majlis taklim, mohon maaf Bu, enak, adem, pules. Ada jamaah saya benar susah tidur pagi, saya susah tidur. Besok datang ke majlis taklim saya ya, insya Allah cepat tidur. Benar, ibu-ibu tadi datang Bu, di bawah kipas. Allahu Akbar nyenyak dari awal duduk sampai pada bubar. Ini numpang tidur namanya. Ya, ada kata-kata ini kagak punya malu pisan. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ujiannya luar biasa, penuh dengan kesabaran. Warganya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, saling membantu, saling mensupport. Allahu Akbar. Insya Allah semua apa agenda yang baik kalau kita bersama-sama gampang, mudah dan tercapai. Amin ya rabbal. Jangan jadi orang pelit.
Bu, orang pelit itu mohon maaf, jangankan orang, kucing gak demen. Ini kucing, ada orang goreng ikan asin, Bu. Allahu Akbar, kucing dari sono, Bu, mohon maaf, ngejar 100 penciuman kucing tuh 100 meter dapat gitu. Sumber mana nih yang goreng ikan? Itu kucing di bawah meja, Bu, kali ke bagian kepalanya, ke bagian ekornya atau tulangnya. Emang dasar orang pelit, itu ikan di presto. Lah lembut hadirin. Itu nggak kebagian pisang kata kucing. Ya Allah, gua bagiannya mana coy? Kucing nggak demen sama orang yang pelit, apalagi manusia. Ini kita punya masjid lagi bangun, jangan pelit. Sodako apa? Mohon maaf, Bu, nggak harus banyak-banyak, paling tidak 200.000 aja kan, yang penting ikhlas. Sodako mah daripada 2.000 ngedumel. Nah, makanya saya mau sodako nih. Mana panitianya? Sebelum saya ceramah saya sodako dulu nih buat masjid. Siapin ya. Nih Pak RW, Pak Lurah, abang-abang siapin duit bang. Nih bismillah ya tuh. Pak Haji dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang sodako pada barokah rezekinya, pada panjang umur, gajinya nambah, keluarganya sakinah, anaknya pada nurut-nurut. Yang tadinya belum punya rumah jadi punya rumah. Yang lagi bangun biar cepat selesai bangunnya. Yang belum punya pasangan cepat nikahnya. Yang punya penyakit disembuhin penyakitnya. Amin ya Rabbal. Nah, ayo Pak, saya sholawatan. Sholawatannya sambil bareng-bareng ya. Sholawatan alamat anak soleh. Bareng-bareng. Alamat anak soleh iku papat badane mukmin manuting syariat kang dingin lisane halus ngandikane kang pindho mulya akeun ing wong tuane. Barang-barang kaping telu uga maring sedulur gawe beci. Kaping telu ing bocah cilik-cilik uga maring lur gawe beci. Kaping papat ngamalakan ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngaulane. Amin ya Rabbal. Ditambah lagi salawat dari Pak Ustaz. Salatullah salamullah ala. Silakan dikeluarin uangnya dari dompet. Bismillah karena Allah, besok diganti rezekinya yang lebih banyak. Tidak ada ceritanya orang yang banyak sedekah miskin, bahkan banyak orang yang dikayakan karena banyak bersedekah. Ala yasin habibillah tawazalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin salatullah salamullah
lilbat. Lagi salatullah salamullah ala taha yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Semua para sahabat simpatik dengan Rasulullah karena beliau bukan hanya ilmunya sekedar teori, tapi ilmunya dipraktekkan, diamalkan. Percuma kita punya ilmu nggak diamalkan. Jamaah rahimakumullah, kita hadir di majelis taklim, kita kumpul dengan para alim ulama supaya kita ada perbaikan dan perubahan. Terutama peringatan Maulid Nabi ini, yuk kita niatkan supaya kita lebih soleh, lebih solehah lagi. Jangan pernah kita tunda-tunda dalam kebaikan. Mumpung masih ada umur, mumpung masih ada kesehatan, ada waktu, yuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tanda orang yang dimuliakan oleh Allah, dia ringan langkahnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Ada pengajian, jalan. Maulid Nabi, jalan, baca Quran, sedekah, ngomongin orang, jalan, ngomongin orang jangan. Itu mah kadang kala kayaknya rugi kalau nggak ngomongin orang. Pagi-pagi duduk di pos ronda, ngomongin satu gang ini se-RT diomongin, RT 1 udah habis diomongin, pindah ke RT 2, RT 2 udah habis diomongin, RT ketiga habis RT diomongin, masya Allah jemaah rahimakum, sampai suaminya sendiri diomongin. Ya suami saya mah kalau makan ya Allah nambah baik 2 piring, pantesan buadanya ya Allah bugar. Ada yang model begitu ada? Ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Mana orangnya, mana ibunya, mana ibunya Pak, mana pengen tahu. Yang doyan ngomongin suami mana orangnya? Bu, doyan ngomongin suami? Enggak. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, ini udah jam 11.15. Ngaji terus. Emang tukang parkir. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini amaliyah yang luar biasa. Ada para malaikat Allah hadir duduk sama kita. Ibu terasa nggak di samping ibu ada malaikat? Terasa nggak? Bawaannya adem ngaji. Makanya jamaah rahimakumullah, memang benar. Kalau kita udah niat dalam kebaikan, masya Allah. Ibu rasakan kalau lagi ibadah, lagi sholat Pak, adem. Lagi baca Quran, adem. Lagi duduk di majlis taklim, adem. Apalagi lagi duduk di majlis taklim, habis dapat arisan 200 juta. Yang jadi masalah arisan siapa? Ini kan seandainya, amin. Jalan menuju surga padahal gratis, nggak bayar. Menuju neraka pakai fulus, pakai uang, ke mall pakai duit. Refreshing jalan-jalan ke taman hiburan pakai duit. Kalau kita ngaji, baca Quran, zikir gratis. Makanya lagu Roma nih, saya senang sama Roma, senang Pak. Roma itu segala sesuatu subhanallah. Kalau melihat apapun jadi syair lagu. Kadang bisa jadi musik. Roma lihat anak muda, mohon maaf, anak muda lagi prestasi nih Pak, lagi frustasi, lagi apa namanya, lagi putus asa. Romanya dia masuk ke kebun orang, babatin pisangnya orang. Itu Roma bisa jadi lagu. Jangan ditebang, jangan ditebang itu pisang punya orang, jangan ditebang, jangan ditebang itu pisang punya orang. Pintar Roma. Roma, mohon maaf, lihat ada nenek-nenek lagi nyiram bunga jam 5 sore, jadi musik.
Nenteng ceret, uru. Nenteng ceret, uru. Roma, bener saya salut sama Bung Roma. Makanya saya setiap ceramah mohon maaf selalu lagunya Roma. Dan saya minta izin sama Bung Roma. Alhamdulillah, silakan Haji pakai lagu Bung Roma. Siap. Lagunya Kalau Jalan ke Surga. Ibu, bapak-bapak, ha. Siap, kompak ya. Siap. Yang nggak jawab tak doain sendalnya ketuker. Kalau jalan ke surga itu tak pakai uang. Bapak dulu ya. Oh, sorry. Bapak jangan sambil bentak saya, Pak. Oke, siap. Lanjut. Kalau jalan ke surga tak perlu pakai uang. Kalau jalan neraka itu harus pakai uang. Tapi mengapa ke neraka banyak yang suka? Tapi belum. Tapi jalan ke surga banyak yang ogah. Orang danta lagu. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan seseorang apabila dia senantiasa hidupnya dibingkai dengan ketaatan, dengan kesolehan. Soleh secara vertikal dengan Allah, soleh secara hablum minanas, sosial dengan manusia. Enak kata Nabi, senyum terhadap saudaramu dinilai ibadah. Ibadah. Sebelum senyum ke orang lain, mulai ibu pagi senyum sama suami, dinilai sedekah. Suami bangun tidur, Allahu Akbar. Senyum itu ibadah. Senyum itu sedekah. Itu mah merengut aja sebenarnya. Giliran tanggal muda aja sama suami, cakep banget. Tanggal muda, teh manis udah disiapin. Kadang minumnya beda, bukan teh manis doang, susu, kopi, bajigur. Tanggal muda, giliran tanggal 25 mah bikin kopi, bikin dinin apa? Ada nggak ibu-ibu yang model begitu? Istrinya siapa? Ayo dirubah. Setelah peringatan Maulid Nabi, yuk bercermin kepada Siti Aisyah, bunda kita umat Islam. Siti Aisyah, bu, mohon maaf, beliau selalu romantis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah, kalau Nabi Muhammad habis minum, gelasnya dicari bekas bibir Nabi Muhammad. Coba ibu, pernah nggak bapak habis minum kopi dicari bekas bibirnya bapak sama istri? Diolok. Ada berkahnya bibir suami. Ngomong apa tadi? Bu rokok, dilap dulu lap. Hadirin jamaah rahimakumullah. Suami mau berangkat kerja ibu, jangan berat tangan, cari itu tangan suami, dicium tangannya. Cium tangan suami bolak-balik, hadirin, itu ada berkah. Iya, berkah dan berkah. Cium tangan suami. Kalau bisa mohon maaf, sarapan ambilin piringnya, ambilin nasinya, ambilin lauknya, ambilin sayurnya. Jangan waktu kayak pengantin baru, masya Allah, meja penuh pengantin baru. Ada kobokan, ada nasi, ada sayur, ada lauk. Subhanallah, ada macam-macam di sini hadirin. Punya anak satu kobokan hilang, anak dua nasi hilang, anak tiga sayur hilang, anak empat ikan hilang, anak lima piring tengkurap semuanya. Allahu Akbar walillahil. Saya ngajinya dong. Buat apa kita ngaji saban hari kalau nggak dipraktekin ilmunya? Apalagi mohon maaf, kalau perempuan suka bentak-bentak suami, mohon maaf, biar rajin ngaji, rajin sholat. Sayang di mata Allah kurang sempurna solehahnya. Tuh, ngeri.
Udah. Nah, Pak Ustadz dipanggil kan suruh ngingetin ibu-ibu kan? Bu, tambah tua tambah sayang. Itu mau berangkat ngaji mohon maaf ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Nih perempuan ya, perempuan sono. Kalau di sini mas soleha semuanya. Kalau nyuruh yang sopan, Pak, saya mau ngaji dulu ya. Mohon maaf banget ini. Kalau memang mama terlambat, itu kan mama punya jemuran. Itu mama sopo Pak. Pak, saya berangkat ngaji ya. Mendung. Ntar kalau hujan diambil. Terus kalian dilipetin. Masukin ke lemari. Syukur-syukur gosokin. Allahu Akbar. Jangan dimuliakan oleh Allah. Kerja sama saling bersinergi suami istri kompak. Nih Nabi Muhammad nyontoin begitu. Ntar mau dipoto, foto. Oh. Alhamdulillah. Bukan apa-apa, saya ada yang ngirimin ke WA. Mau foto lagi. Bener nih serius Pak RW. Pak Kepala Desa. Saya dikirimin WA foto dari jamaah lagi mangap. Kesongong amat jamaah kata saya. Lah orang mah cakep, emang dapat settingan lagi begini nih. Sama, foto lagi. Terima kasih. Besok tolong kirimin ya WA ya. Tadi yang fotokopi. Setengah 12. Ceramah udah sejam. Ini kalau saya mohon maaf nih, malam ini nih sebenarnya nih kalau nggak diundang Pak RW Pak Kepala Desa, ini sama saudara saya tadi. Ini malam ini Pak mohon maaf, jadwal saya penuh. Nggak saya terima. Diundang kan sama jamaah di sana kali deres. Nggak saya terima. Terus. Kalinya deres. Allahu Akbar. Ada yang telepon lagi Pak Haji, ceramah Maulid Nabi gimana kata saya? Lubang buaya. Nggak saya terima, nyeramahin buaya. Nah yang terakhir jemaah rahimakumullah Pak Haji, mau nggak ceramah di sana? Saya jemput di mana? Di Palu. Allahu Akbar. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sayangnya kepada umatnya, siang malam tidurnya sedikit. Walaupun memang kadang-kala umatnya juga mirip sih kayak Rasulullah. Tidurnya sedikit. Cuman Rasulullah tidur sedikit, kita dikit-dikit. Rasul dikit makan, kita dikit-dikit. Rasul dikit ngomong, kita umatnya dikit-dikit. Nih bedanya. Nabi dikit tidurnya Pak, Bu mohon maaf. Nah kita mohon maaf dari kecil tidur mulu. Luangin dong malam hari tahajud, doain anak cucu kita, butuh doa dari kita. Apalagi udah usia 40 tahun, Masya Allah mohon maaf. Udah waktunya banyak di atas sejadah. Ya 40. RW berapa? Hah? Yang 40 dalam Al-Quran udah wayahna istiqomah dalam kebaikan. Udah jangan banyak mikirin dunia. Dunia udah diatur sama Allah, porsinya nggak bakal ketuker Pak. Tapi akhirat kita yang kudu memanage waktu supaya jangan rugi nanti di akhirat. Amin. Ya Rabbal. Sholat di awal waktu kalau ada azan dikumandangkan serepot apapun. Hayya 'alas shalah. Serepot apapun. Mohon maaf ibu jujur. Kalau seandainya ada suara azan, ibu dapat arisan 50 juta. Ibu ngitung duit apa langsung sholat dulu? Ngitung duit. Ngitung duit. Ya Allah. Duit nggak bakal hilang. Sholat dulu sholat. Beli mobil baru di depan rumah mobil. Cakep mobilnya. Masih benar-benar baru gres. Ada masuk waktu sholat dikumandangkan. Saya pesen nih sama jamaah nih, yang punya masjid cakep-cakep tolong seleksi yang azan yang punya suara yang bagusan apa. Ini mohon maaf RW, Bapak Kepala Desa nih mohon maaf nih. Ini pengalaman.
Masjid dibangun cakep-cakep Pak. Ya Allah, yang aja aki-aki udah metik semuanya. Azolah pada sholat. Ini masjid dibangun Masya Allah jutaan rupiah. Yang muda dong hadirin jamaah rahimakumullah tampil. Tadi tuh Masya Allah kayak vokal hadirin Marawis. Makanya tadi tuh tim hadro tuh pahalanya gede banget, terutama yang nabu bas. Pahalanya gede. Ini kalau nyari mantu yang nabu bas. Jadi kalau anak kita ada yang ganggu ditabok sama dia. Allahu Akbar. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi mumpung masih ada kesempatan hidup? Karena yang namanya kematian baktatan tiba-tiba. Tidak harus orang tua hadirin. Survei membuktikan yang muda banyak yang duluan. Yang muda, yang 18 tahun, 16 tahun mohon maaf mati duluan. Kadang rombongan. Minum barang-barang subhanallah na'udzubillah min dzalik. Ini orang tua jamaah rahimakumullah gimana tuh? Oplosan, mati rombongan. 15 orang berita di TV telah meninggal dunia usia 18 tahun rombongan minuman oplosan. 18 tahun oplosan meninggal dunia. Jarang kita temukan berita telah meninggal dunia 81 tahun aki-aki 10 orang karena minum oplosan. Gak ada. Aman aki-aki. Yang muda-muda lebih dulu. Jamaah rahimakumullah. Tidak pandang usia kematian. Makanya kan ada tuh syairnya ya, lagunya ya. Orang kaya miskin pejabat rakyat presiden menteri gubernur bupati camat lurah RW. Entar RW mah entar RW mah panjang umur. RT panjang umur. Ustad kenceng banget. Bilang Ustad mati kayak nggak ikhlas. Kematian datangnya tiba-tiba. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. Halo? Lah kenapa ibu melototin saya, Bu? Ya saya yang nyanyi, ibu melototin saya. Allahu Akbar walillahil hamd ya Allah. Secantik apapun mohon maaf jamaah rahimakumullah, berjalannya waktu ini kita semua pasti akan ada yang namanya ayat Allah. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Tambahnya usia bertambah hari, minggu, bulan, tahun, tambahnya usia dikurangi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rambut udah mulai subhanallah uban bertabur, kulit sudah kendur, mata udah lamur, gigi udah pada gugur. Masya Allah siang malam batuk berdengkur-dengkur, jalan udah uzur, kadang pagi sarapan nyeri bubur campur sayur, jalan-jalan pun juga udah mundur-mundur, padahal di belakang ada sumur. Benar kejebur. Itu tandanya bau kubur. Jamaah rahimakumullah, mohon maaf. Yuk persiapkan amal saleh kita di hadapan Allah. Ya Allah, kapanpun saya siap. Yang penting istiqomahkan saya dalam kesolehan ya Allah, dalam kebaikan ya Allah. Karena Allah akan melihat akhir hayatnya dalam kondisi apa. Jangan pernah putus asa jemaah. Walaupun dosa kita mohon maaf banyak. Dosa kita banyak, tapi ampunan Allah lebih banyak. Asal kita mau istighfar sama Allah.
Tadi diantaranya serepot apapun, sesibuk apapun, contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bentuk syukurnya adalah pengabdiannya kepada Allah. Sholat di awal waktu, serepot apapun. Jangan kadang-kala sholat mohon maaf nunggu iklan. Tidak iklan ambil air wudhu, udah mulai berhenti lagi nonton lagi. Ya Allah, Indosiar gitu. Apalagi kemarin lagi rame-ramenya si Andi sama si Al, sama si Rosa. Apa dong nonton? Ustaz juga manusia punya TV, dah kagak boleh mah. Boleh Ustaz, yang penting habis sholat isya RW. Yang salah tadi tuh, sholat nunggu iklan. Masya Allah giliran sholat emang depan TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, percepat yang namanya kebaikan, jangan pernah ditunda. Karena dengan kita melakukan kebaikan, yang hadir adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menebarkan kemaslahatan untuk banyak orang, kemaslahatan yang kita peroleh. Orang apa nanamnya, Pak, Bu? Orang kalau nanam baik, Pak, mohon maaf, banyak yang ngedoain kita. Makanya yang namanya sodako mah nggak usah pilih-pilih. Ada pengamen kayak siapapun, kenal nggak kenal, niat sodako aja. Cuma kadang-kala nggak kenal, orang lewat disindir, masih muda minta-minta. Lah dengar dia masalah, Bu. Betul saya. Biarin, mungkin kita mohon maaf jangan lihat dari zahirnya, mungkin dia punya kekurangan. Kalau kita mau berbagi 1000 juga yang penting ikhlas, bernilai buat dia. Kalau mau ngasih aja. Jangan pernah kita mohon maaf, Pak, nilai orang, nilai diri sendiri. Semakin banyak mengoreksi diri kita, insya Allah semakin paham kekurangan kita dan mau menyempurnakan kekurangan dengan kebaikan. Bu, Ibu ikhlas ngaji? Karena Allah? Emang harus karena Allah. Sebab orang mohon maaf, kalau ibadah nggak ikhlas rugi, kecewa. Ini saya datang mohon maaf dari Jatimulya ke tempat perumahan ini, mohon maaf. Jangan salah perpikiran yang macam-macam. Saya ini datang nyari amal kok amplop banget sih. Ini pikirannya negatif. Nyari amal. Ya Allah ya Rahman. Ibu jangan punya pikiran yang enggak sama Ustaz. Saya sudah pasang niat. Saya dari rumah, ya Allah, saya niat karena Allah. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih tak tunggu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Makanya nggak ada ruginya asal ikhlas karena Allah. Ikhlas. Saya ingetin nama ibu-ibu, cari mantu yang bisa baca doa berkah. Ustadz berkah. Saya ayahnya kiai. Dari kecil dibawa ke majelis taklim, makanya saya hafal makanan yang ada di sini, hafal. Dari kecil ke majelis taklim, ada lontong, ada bakwan kalau nggak tahu, ada permen paling pojok itu mohon maaf. Tahu belum lihat Pak RW, tapi saya udah hafal. Dari kecil ke majelis taklim, anak saya 3 semuanya guru agama. Alhamdulillah. Kenapa? Saya setiap ceramah mesti kudu bawa berkat, hadirin. Paham kan? Ya udah kalau paham. Bentar, belum waktunya. Makanya masih sengaja mohon maaf. Makanya ibu bapak mohon maaf ya, mohon maaf nih. Jangan iri bagian Ustaz. Bener, saya mah serius. Ustaz pada datang-datang, Pak, diem saya mah Pak, ngedoain ibu-ibu biar pada nikmat makannya. Saya mantar belakang karena beda. Beda pastinya, kalau sama kebangetan. Harus beda lah. Alhamdulillah. Udah 1,5 jam. Nah ngaji mah gak usah lama-lama. Terus kemana? Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ceramah tuh lebih cepat, lebih bagus, gak usah bertele-tele. Sebab ke Jakarta beli burung pelatuk. Kalau lama-lama takut jamaahnya ngantuk. Burung pelatuk suka ular. Kalau jamaahnya pada ngantuk takut pada ngiler. Bu,
pulang-pulang mulai doakan suami kita malam hari. Di saat suami tidur, berbisik dalam hati, suamiku, kasih, engkau telah banyak berjasa bagi diriku dan anak-anakku. Engkau cari rezeki, engkau dinilai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mencari nafkah. Yang penting halal, yang penting barokah. Mama Ridho, apa yang kau kasih untuk diriku dan anak-anakku? Semoga papa sehat, panjang umur. Ibu lagi tidur di suaminya, doain begitu, biar banyak rezekinya, Pak. Al-Fatihah. Pelan-pelan, PRW, Fatihahnya pelan-pelan. Biar suaminya jangan bangun. Nah, kalau kencang-kencang kan bangun. Al-Fatihah, emang gua kesurupan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yuk, harus ada perubahan. Kalau mungkin dulu kita rumah tangga sedikit-dikit marah, dikit-dikit marah, itu yang membuat rezeki kita jauh. Kalau ada suami marah, suami istrinya harus ngalah. Lagian nggak ada, mohon maaf, nggak ada untungnya, banyak ruginya. Yang jadi korban anak kalau kita marah-marahan. Akhirnya istri nggak masak, suami juga mohon maaf bete kerjanya, nggak semangat. Jangan lama-lama. Karena apa? Kalau suami istri rukun akur, diawali ketika mau berangkat cium tangan, rezeki sudah siap menanti ibu, menanti bapak, karena harmonisnya rumah tangga. Amin. Kalau suami berangkat cium tangan suami cium jidat istri, itu ada berkahnya. Bu, jujur, ibu kalau pagi sok dicium nggak jidatnya sama suami? Salah. Cium besok. Oh, belum bangun. Pagi-pagi cium kening istri, itu dinilai ibadah. Ada keterangan barang siapa yang mencium keningnya istrinya atau pipinya istrinya, itu sama dengan pahalanya mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad di Mekah, subhanallah, berjubel ribuan orang pengen nyium Hajar Aswad. Karena keutamaannya, barang siapa yang mencium Hajar Aswad, nanti Hajar Aswad jadi saksi di akhirat, kata Rasulullah. Hajar Aswad jauh di Mekah, di rumah ada Hajar Aswad. Makanya pagi-pagi nyari Hajar Aswad. Hajar Hajar. Allahu Akbar. Istri saya mohon maaf Pak, nih sebelum saya pulang nih nggak bakal tidur istri saya, karena tadi nungguin apa? Amplop lagi. Ya Allah, nungguin doanya biar selamat suaminya. Bu, istri saya nggak tidur. Istri saya nungguin suami. Benar, sayang banget istri saya sama saya. Saya tuh romantis banget, Bu, sama suami. Sama istri. Sama istri saya romantis luar biasa. Saya panggil istri yang. Jangan pena. Sayang, cantik. Kapan lagi panggil suami? Ganteng, soleh, begitu. Jangan itu mah kadang-kadang polos banget, suaminya mohon maaf kurus, peang. Allahu Akbar. Jangan sakitin suami. Sayang, Bu, ibadahnya. Panggil yang mesra. Sayang, soleh, ganteng. Istri saya kebetulan suka lagu India. Saya laguin India. Boleh, Bu? Boleh, Pak? Tad, minum dulu, sih. Air putihnya, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Minum dulu ya. Alhamdulillah. Mau lagu India? Lagu India. Dengerin dulu. Tumpah saae yu muskurahe tumna na janai kai
syafna dikai. Istri saya sambil duduk nih. Najina kau sae, jagona sotahe, kaikan rohae, kucuk-kucuk kotahe. Kata istri saya, baik hadirin yang rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya yang namanya kita memperingati Maulid Nabi ini, ambil hikmah pelajaran. Pertama, silaturahim. Jalin silaturahim karena memperpanjang umur, mempermudah rezeki. Yang kedua, dengan silaturahim sambung doa bidoa. Kalau ada orang sambung doa bidoa, segala permasalahan apapun, sesulit apapun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya 40 orang, kadoa ilwali, sama dengan doanya wali. Semakin banyak orang yang hadir, semakin banyak orang yang mendoakan kita, semakin cepat terkabulnya doa, semakin cepat diijabahnya keinginan kita di hadapan Allah. Nabi Muhammad, beliau dijamin masuk surga, doanya diijabah sama Allah. Tapi ketika Umar akan melakukan umroh, Umar, doakan saya. Rasul masih minta doa dari orang lain, apalagi kita jamaah rahimakumullah, yang tidak ada jaminan doanya dikabul sama Allah. Bisa jadi wasilah sahabat kita yang ikhlas kita bantu, kita kasih kemudahan dengan ikhlasnya saudara kita mendoakan di hadapan Allah untuk dirinya, untuk sahabatnya yang meringankan bebannya, maka insya Allah bisa jadi dari lisan yang ikhlas sahabat kita mengetuk arsy Allah, sehingga apa yang kita mintakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jangan pernah hadirin, mohon maaf kalau ada orang minta tolong sama kita padahal kita bisa membantu. Tapi kadang-kala kita, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, ada menyimpan hal-hal yang mungkin saking sayangnya sama dunia. Padahal yakini hadirin, kalau kita sering berbagi, maka kita akan dibagi sama Allah Subhanahu wa taala. Terutama mohon maaf sama orang tua kita. Orang tua kita datang jauh-jauh silaturahim, pengen ketemu sama kita, pengen ngelihat cucunya. Sambut orang tua kita, mertua kita, sayangi mereka, hargai mereka, jamu mereka, orang tua kita. Itu mah kadang-kala mertua, orang tua datang ke kita, waalaikumsalam, ya datang lagi. Kemarin habis datang pinjam duit, ngapain lagi? Padahal mau bayar duit tadi utang kemarin 5 juta, ama dikasih warisan 25 juta. Ya karena mantunya mohon maaf cembetutan, balik lagi nyari mantu yang nyambut. Makanya besok kalau ada mertua datang disambut kali bawa warisan. Amin ya robbal. Terutama ibu-ibu, Bu. Ibu jasanya luar biasa. Kita nih hadir, mohon maaf, bapak laki-laki, wanita luar biasa jasanya. Kenapa surga jemaah rahimakumullah di telapak kaki ibu? Karena wanita punya jasa yang luar biasa. Kita besar dari ibu, kita bisa sukses dari ibu. Maka jangan pernah melupakan jasa orang tua kita, terutama ibu. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, ngandung lagi, ngelahirin lagi, nyusuin lagi, ngandung lagi, ngelahirin lagi, nyusuin lagi. Capek Ustaz. Banyak anak banyak rezeki. Benar. Nabi ingetin, kalau cari pasangan, cari calon wanita yang subur, punya anak banyak. Amin. Tapi jangan kecil hati. Yang mohon maaf rumah tangga belum dikasih anak. Banyak cara, banyak yang ngedoain kita. Datengin anak-anak yatim. Tadi kita udah nyantunin anak yatim. Anak yatim itu orang tuanya kita. Ka'ataini fil jannah. Orang yang memuliakan anak yatim seperti ini, kedudukannya di surga dekat sama Rasulullah. Sunnah kalau ada anak yatim. Kalau anak yatim dibelai rambutnya dari depan ke belakang, yatim. Kalau piatu belakang depan. Cuman kalau ada anak yatim piatu jangan diunyek-unyek. Diam toh. Itu saja hadirin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya maaf, yang benar dari Allah, yang salah adalah keresahan saya. Bila ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti.
Bila ada kata yang salah, mohon maaf, jangan dilaporin Pak Polisi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung perkutut, burung merak, itulah nama-nama burung hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.